Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di depan. Di sini saya akan membahas tentang balanced scorecard. Pasti balanced scorecard itu. Balanced scorecard berasal dari dua kata, yaitu balanced berimbang, adanya seimbang antara perspektif keuangan dan non keuangan, antara performance jangka pendek dan jangka panjang. Antara performanya bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua, ada scorecard, kartu skor. Kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor performan seseorang. Skor juga dapat digunakan untuk mencanangkan skor yang dapat diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Jadi, balanced scorecard adalah salah satu alat manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dicapai oleh suatu saat dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Dalam ukuran kinerja di masa depan, misalkan balanced score, terdapat 4 aspek yang penting. Pertama, ada financial perspektif keuangan. Kedua, ada customer perspektif pelanggan. Yang ketiga, ada internal business perspektif proses bisnis internal. Yang terakhir, yang keempat, ada learning and grow perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada perspektif keuangan. Menurut Kaplan dan Norton 1996, balanced scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis. Laporan keuangan sebagai tolok ukur untuk laba perusahaan. Perspektif keuangan merupakan pelipat ganda kekayaan yang dipandang sebagai tujuan dari sebuah organisasi. Ada perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar yang menjadi target bagi suatu organisasi. Kebutuhan yang diharapkan customer puas, loyalitas, dan juga laba perusahaan meningkat. Selanjutnya ada produk dan jasa yang bernilai tinggi bagi pelanggan harus diciptakan untuk capai kinerja jangka panjang yang baik. Jika kinerjanya buruk, bukan tidak mungkin saat akan pelanggan di masa depan. Walaupun kinerja keuangan saat ini terlihat baik, juga pelanggan cenderung akan berpindah dan mencari produsen atau supplier jika kepuasannya tidak dipenuhi. Jadi kinerja yang baik dan prestasi pelanggan sangat perlu ditingkatkan. Jadi keempat ini saling berhubungan untuk meningkatkan kinerja pelanggan. Jika pelanggannya baik, maka hasilnya juga baik. Jika pelanggannya buruk, kinerjanya buruk, bukan tidak mungkin ya perusahaan juga kehilangan para pelanggan. Ada perspektif bisnis internal. Perspektif yang memiliki tujuan untuk menjalankan strategi perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang saham serta pelanggan. Dalam hal ini, manajemen dan implementasi proses bisnis internal yang kritis yang dilakukan oleh perusahaan. Seberapa baik perusahaan telah menjalankan bisnisnya? Apakah produk dan jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan keinginan pelanggan? Pendesinan perspektif ini penting dilakukan oleh mereka yang secara mendalam atas misi perusahaan. Selanjutnya ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini merupakan faktor pendorong yang penting dalam mencapai kinerja keuangan yang membuat kinerja dalam proses bisnis internal yang baik serta kinerja yang masukkan dalam strategi pelanggan perusahaan. Pengetahuan, kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh manajer karyawan merupakan intangible resource atau aset perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan menyediakan infrastruktur bagi para pekerja dan sistem dan prosedur sebagai pendorong memungkinkan tujuan dan kinerja yang semua dalam 3 perspektif sebelumnya dapat tercapai. Selanjutnya ada keunggulan balance score. Keunggulan balance score ini ada 2. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas rencana. Yang kedua, meningkatkan pengolahan kinerja personal.
Ada faktor-faktor yang memacu keputusan perusahaan untuk mengimplementasikan BSC. Lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulen, juga sistem manajemen yang tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada, mengapa perlu menerapkan business score ini? Nah, kenapa perlu? Pertama, dapat mendefinisikan visi dan misi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi. 3, untuk rencana bisnis atau organisasi atau perusahaan. 4, meningkatkan komunikasi organisasi, visi dan organisasi. Dan kelima, fokus pada kinerja masa depan. Nah, contoh kasus penerapan metode balance score sebagai tolak ukur penilaian kinerja. Contohnya dari pengukuran yang dilihat dari 4 perspektif. Ada keuangan, konsumen, secara bisnis, dan pemulihan pertumbuhan. Kita bisa lihat ini dari gambar nih. Ada ROI yang teratas, kedua loyalitas pelanggan, 3 penyataan tepat waktu, ada juga proses waktu dan proses waktu siklus. Yang akhirnya ada keahlian pekerja. Ini ada ukuran utama pada perspektif ini dalam rantai nih. Ada akuisisi pelanggan, pangsa pasar, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan. Yang tengah ada probabilitas pelanggan. Nah, ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, lagi kesimpulannya, jadi balance score adalah pengukuran kinerja yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif melakukan visi, strategi, dan kinerja yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pengukuran kinerja menggunakan balance score merupakan hal penting bagi suatu organisasi, di antaranya dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Mungkin dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.